Halo everyone, perkenalkan nama saya Cecilia Urtarika, saya dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412045. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai data flow diagram atau DFD. Jadi, pengertian dari DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alur data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk gambaran berupa data flowchart yang skemanya yang lebih spesifik. Adapun fungsi dari DFD itu, yang pertama, penyampaian rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi yang lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Lalu yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alir data. Lalu yang ketiga, yaitu perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi tertentu. Hal tersebut adalah dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis DFD. Yang pertama, diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling terendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data tersimpan pada data store. Lalu yang kedua, yaitu diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Lalu yang ketiga, yaitu diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana fase ini dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan dua level di bawahnya. Nah, selanjutnya itu simbol data DFD. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, position. Lalu yang kedua, file. Lalu yang ketiga ada input atau output. Lalu yang terakhir ada flow. Nah, jadi yang pertama itu data store. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store merupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store berupa dua garis sejajar. Lalu yang kedua yaitu data flow. Data flow merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Lalu ada external entity. External entity atau lebih sering disebut dengan terminator merupakan pihak dari luar sistem, dapat berupa individu, divisi perusahaan, atau sistem yang lain. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi, panjang, atau kotak. Lalu yang terakhir yaitu proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Nah, cara membuat data flow diagram
Itu yang pertama, data store harus diproses. Lalu yang kedua, menentukan input dan output. Pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Lalu yang ketiga yaitu hubungan data store. Setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Lalu yang keempat yaitu letak posisi proses. Setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Simak beberapa produk dan solusi sekawan media untuk membantu proses. Pembuatan aplikasi berbasis website dan mobil secara personal, modern, dan tepat guna. Nah, jadi kesimpulannya yaitu DFD merupakan alat penting dalam analisis perancangan sistem informasi yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data secara logis dalam suatu proses bisnis. DFD membantu memvisualisasikan bagaimana data proses disimpan dan ditransfer antar entitas eksternal, proses, dan data store dalam sistem. DFD terbagi menjadi beberapa level, mulai dari DFD level 0 hingga level lanjut, yang memberikan gambaran bertingkat sesuai kompleksitas sistem, dengan menggunakan simbol standar seperti proses, data store, aliran data, dan entitas eksternal. DFD mampu menyederhanakan pemahaman terhadap sistem yang komputatif. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. See you.